Senin 1 Mei 2023 yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai tanggal merah atau Hari Libur Nasional. Hari Buruh 1 Mei sebagai libur nasional ditetapkan sejak masa Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh dapat diartikan sebagai orang yang bekerja pada orang lain untuk menghasilkan uang, atau yang dikenal dengan upah. Oleh karena itu, istilah buruh tidak hanya diperuntukkan bagi para buruh pabrik atau buruh tani saja. Sementara itu, upah yang mana menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketatanegaraan. Upah merupakan hak pekerja untuk menerima dan dinyatakan dalam bentuk uang yang dibayar oleh kontraktor atau pemberi kerja kepada pekerja. Ditentukan dan dibayar menurut perjanjian kerja atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan kerja bagi pekerja dan keluarganya atau jasa yang telah diberikan. Berbicara perihal buruh dan upah, tentunya erat kaitannya dengan upah buruh yang mana saling berhubungan pula dengan biaya hidup. Sebab keduanya berperan untuk mempengaruhi satu sama lainnya. Belakangan ini, Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang memiliki biaya hidup paling murah di dunia. Hal ini disampaikan melalui situs USS Fit bahwa berdasarkan laporan dari wealthygora.com pada Agustus lalu, biaya hidup di Indonesia cukup dengan 340 US dollar atau sekitar 5 juta rupiah per bulan dengan kurs 15.500 rupiah per dolar. Namun, pada nyatanya, parameter ini mengacu kepada biaya hidup di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, BPS melaporkan bahwa rata-rata UMP di Indonesia adalah 2,72 juta rupiah. Akan tapi, biaya ini hanya termasuk murah bagi warga asing atau ekspatriat yang ingin berwisata dan tinggal di Indonesia untuk waktu lama saja. Sebagai perbandingannya, menyitir dari laporan worlddata.info, indeks biaya hidup di Indonesia berada pada skor 35,4 dengan rata-rata penghasilan per bulan di kisaran 345 US dollar atau sekitar 5,3 juta rupiah. Regional minimum wage atau upah minimum adalah batas bawah gaji yang dibayarkan kepada pekerja setiap bulan. Harapannya, dengan adanya besaran upah tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Akan tapi, penyampaian tersebut kecil kemungkinannya sebab standar gaji ini hanya memperhitungkan kebutuhan pekerja lajang. Data menunjukkan upah minimum di sejumlah kota di Indonesia tidak serta-merta menutupi biaya hidup pekerja yang telah berumah tangga. Pernyataan tersebut tidak semata-mata disampaikan begitu saja, namun didasari oleh alasan kuat, yakni karena upah buruh yang terlalu rendah di Indonesia. Upah buruh yang terlalu rendah di Indonesia atau tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup ini dapat menghambat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Biaya hidup yang terlalu tinggi bisa terjadi karena kenaikan harga bahan-bahan pokok atau kebutuhan hidup lainnya yang mana mempengaruhi biaya hidup serta keseluruhannya. Terbatasan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja pun dapat membuat upah buruh tidak seimbang dengan biaya hidup. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesempatan untuk bekerja dengan upah yang lebih tinggi atau lebih sedikit penawaran lapangan kerja yang memadai. Apabila dibandingkan dengan negara lain yang ada di dunia, pendapatan Indonesia tergolong lebih rendah. Hal tersebut mengutip dari World Data, pendapatan orang Amerika ternyata dalam satu bulan mencapai 5.230 US dollar. Berikut adalah rincian perbandingan pendapatan orang Indonesia dengan negara-negara yang lain. Selain itu, adanya perbedaan biaya hidup di setiap negara dapat memudahkan perbandingan. Maka, kita ambil Amerika Serikat sebagai patokan dengan angka biaya hidup 100. Setiap angka di bawah 100 mengindikasikan biaya hidup yang lebih murah. Apabila dikombinasikan, maka akan diperoleh Purchasing Power Index yang mengindikasikan tingkat kemakmuran suatu negara dibandingkan dengan negara lain seperti halnya Amerika. Jika menggunakan angka tersebut, berarti kemakmuran orang Indonesia dibandingkan dengan Amerika jauh tertinggal. Bahkan, penduduk Indonesia pun masih kalah tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Cina. Biaya hidup di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, di sisi lain, pendapatan juga tergolong berada di klasemen bawah. Untuk memantapkan argumen kami, tentunya diperkuat oleh adanya data, yakni seperti informasi bahwa para buruh menginginkan pemerintah menaikkan UMP dan UMR sebesar 15% di tahun 2024. Solusi untuk menyikapi permasalahan yang terjadi pada konteks ini adalah dengan mekanisme upah sundulan. Upah sundulan merupakan upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun akibat adanya kenaikan upahnya adalah untuk memperbaiki upah pekerja dengan cara sundul, menyundul, dan batas bawah ke atas, sehingga gaji yang di atas tidak akan terlampaui oleh gaji di bawahnya. Dengan rumus ini, semua pekerja akan mendapatkan kenaikan secara proporsional, di mana dalam kondisi ini, tren kenaikan upah minimum mencapai titik yang tidak biasa. Penerapan rumus upah sundul perlu mempertimbangkan kepentingan para pihak terkait, baik shareholder dan pihak serikat kerja, dengan tetap mempertahankan jarak yang sehat di antara pekerja yang relevan terhadap aplikasi mekanisme upah sundulan.